Najasi adalah salah satu istilah jual beli dalam fikih muamalah. Najasi adalah sebuah cara jual beli yang bisa dilakukan oleh pemilik barang untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan seseorang atau sekelompok orang untuk berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi dengan maksud untuk memancing keinginan para calon pembeli barang tersebut untuk menawarnya dengan harga tinggi atau bahkan lebih tinggi daripada nilai tawar barang tersebut yang dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan najasi, jual beli najasi. Pengertian lafal an-najasi, dalam pengertian etimologis, bermakna, al-itsarah, yaitu menggerakkan. Yang diambil dari kata, najasa itu saida iza atsartuhu, aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan, mengejutkannya. Sedang dalam pengertian terminologis adalah, ketika seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya, ia hanya ingin harganya bertambah, dan akan menguntungkan pemilik barang. Najasi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi dia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat keinginan untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Orang yang melakukan najasi disebut dengan istilah najisi. Jual beli dengan pola ini jelas dilarang oleh Islam, karena akan berakibat merugikan para pembeli. Inilah praktik jual beli yang berujung pada riba. H.R. Al-Bukhari yang terjemahannya, dari Ibnu Umar R.A., bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najasi. Dan dalam lafaz yang lain dinyatakan, janganlah kamu sekalian melakukan jual beli dengan cara najasi. Penjelasan dan istinbat hukum. 1. Haram hukumnya praktik najasi dalam jual beli. Dalam hal ini At-Tirmizi berkata dalam Sunannya 3.597, hadis inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, mereka memakruhkan praktik najasi dalam jual beli. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, 12.336, makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim, mendekati haram. 2. Bentuk praktik najasi adalah sebagai berikut. Seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya di hadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan. Sunan At-Tirmidzi 3.597-598. 3. Al-Bagawi berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, najasi adalah seorang laki-laki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi. 4. At-Tanajusi adalah seseorang melakukan hal tersebut untuk temannya dengan balasan temannya itu melakukan hal yang sama untuknya jika barangnya jadi terjual dengan harga tinggi. Pelakunya dianggap sebagai orang durhaka karena perbuatannya itu, baik ia mengetahui adanya larangan maupun tidak, sebab perbuatan tersebut termasuk penipuan dan penipuan bukanlah akhlak orang Islam. 5. Orang yang melakukan praktik najasi dianggap sebagai orang yang berdosa dan durhaka. Ibnu Battal telah menukil ijma ahli ilmu dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abi Aufa R.A. Ia berkata, seorang menjajakan barang dagangannya sambil bersumpah dengan nama Allah bahwa ia menjualnya di bawah modal yang telah ia keluarkan. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Qs Ali Imran, surah 3 ayat 77. 6. Abdullah bin Abi Aufa berkata, pelaku praktik najasi adalah pemakan riba dan pengkhianat. HR Al-Bukhari nomor 2675. Jika si penjual bekerja sama dengan pelaku najasi dan memberikan kepadanya persen bila barang laku 3 terjual dengan harga tinggi, maka ia juga turut mendapatkan bagian dalam dosa, penipuan, dan pengkhianatan. Keduanya berada dalam neraka. 7. Apabila praktik najasi ini dilakukan atas kerjasama antara oknum pelaku dengan penjual atau atas rekayasa si penjual, maka jual beli tersebut tidak halal. Al-Bagawi berkata dalam Syarhus Sunnah 8/121, para ulama sepakat bahwa bila seorang mengakui praktik najasi yang dilakukannya lalu si pembeli jadi membelinya, maka jual beli dianggap sah,
Tidak ada hak hiar bagi si pembeli, jika oknum pelaku najasi tadi melakukan aksinya tanpa perintah dari si penjual. Namun, bila ia melakukannya atas perintah dari si penjual, maka sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa si